Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Febriansyah Nasution, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2018, SD KIP Al-Hikmah Surabaya. Saya akan menampilkan sebuah naskah monolog karya Putu Fajar Arcana dengan judul Pidato. Selamat menyaksikan. Saya diundang kemari untuk berpidato, sesuatu yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena bagi saya, pidato lebih merupakan kepada kesaksian daripada melontarkan pesan kosong. Apalagi saya harus berpidato di depan saudara-saudara yang berpengetahuan luas dan intelektual tinggi, saudara-saudara yang sering hadir dalam acara talk show dalam televisi. Saya hanya orang kecil, orang desa yang tidak mengerti dan tidak punya referensi apapun tentang politik. Tunggu. Politik. Ya. Jangan keras-keras ya. Jangan katakan kepada yang tidak hadir hari ini. Saya tidak suka politikus. Karena mereka itu adalah orang yang mencela-mencela. Tak ada logika yang lurus. Seperti besi ditempa, semakin dibakar, semakin mudah dipeot-peotkan. Ya, tak ada sahabat ataupun kerabat, karena semuanya adalah alat untuk mencapai kekuasaan. Kalau mau diibaratkan, mereka ini seperti tikus-tikus got yang hidup dalam jalan-jalan kota. Di musim kemarau, mereka datang untuk mencuri roti, bahkan rela untuk menggerogoti pintu-pintu rumah saudara. Dan di musim hujan, mereka akan menyebar leptospirosis. Makanya banyak orang-orang kota yang pikirannya tidak waras akibat dari kencing tikus. Tapi tidak dengan saudara-saudara kan, karena saudara-saudara ini adalah orang-orang berpengetahuan luas dan intelektual tinggi. Saya yakin saudara-saudara tidak mau dipimpin oleh tikus-tikus itu. Tapi berbeda halnya kalau saudara-saudara setuju dengan mereka. Maka nanti saudara-saudara akan saya cap sebagai anggota perkumpulan tikus. Jangan keras-keras. Nanti saya diciduk. Nah, soal ciduk-menciduk, saya yakin saudara-saudara masih ingat tentang bagaimana saya diciduk pada bulan Desember tahun 1965. Saat itu saya genap berumur 20 tahun. Seharusnya saya sudah lulus SMA. Tetapi karena keluarga kami adalah keluarga miskin yang bergantung dari hasil sawah, maka saya terpaksa putus sekolah. Ya, kemudian saya sering diajak untuk rapat-rapat bagaimana cara untuk mengembalikan sawah kami kembali. Selama ini orang tua saya bekerja di sawah, menggarap sawah. Bekas sawahnya sudah lama, sawah kami sudah bukan menjadi milik kami, diambil oleh para tuan tanah. Mereka menjerat kami dengan utang piutang, kemudian merampas periuk nasi kami. Malam itu hujan turun deras.
Kemudian lolongan anjing berbunyi, au au. Saya baru saja menyulut rokok jagung saya. Kemudian pintu didobrak oleh sekumpulan orang berpakaian hitam dengan samurai. Bukan. Kelewang mungkin di punggungnya. Membekuk tangan kanan saya. Petir menggelegar, kemudian lolongan anjing berbunyi lagi. Au, au. Saya bergidik. Kemudian salah seorang diantaranya berkata, "Saudara ikut kami, saudara adalah antek-antek PKI." Betapa terkejutnya saya pada saat itu. Karena hal seperti ini sudah seperti vonis hukuman mati pada tahun itu. Dan dengan wajah memelas, saya mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya. "Bapak-bapak pasti salah tangkap." Begitu kata saya. Tapi kata seorang botak bertubuh tinggi dan berwajah sangar, "Diam! Apabila ada yang ingin kau katakan, katakanlah pesan-pesan yang baik kepada keluargamu saat ini." Saya yakin ketika saudara berada pada kejadian yang sama pada saat saya saat itu, saya yakin saudara akan melakukan hal yang sama seperti saya yang lakukan. Ya, jujur, saya akan buka kartu kepada saudara-saudara sekalian. Saya memang pernah diajak untuk ikut dalam keanggotaan Partai Komunis. Tetapi saya menolak. Karena bagi saya, urusan saya ini tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Urusan saya ini adalah urusan pragmatis, di mana saya bisa menggantungkan hidup saya pada hasil sawah kami. Nah, pada saat itu, pada zamannya partai-partai politik saling merebut kekuasaan, nasib rakyat kecil seperti saya menggantung di kaki mereka sendiri. Tuan-tuan tanah hidup mewah dan kami terpaksa putus sekolah. Ya, jujur saya pikir nama saya sudah dikorupsi, karena pada saat kampanye mereka berteriak-teriak seperti ini. "Wahai saudara-saudara sekalian, partai ini adalah partai wong cilik, partai wong pinggiran seperti saudara-saudara sekalian. Saya tidak membenarkan tindakan tuan-tuan tanah, saya tidak membenarkan kehidupan saudara-saudara sekalian hidup dari ketiak tuan tanah. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, silakan berdiri dalam barisan saya. Tapi jika saudara-saudara sekalian tidak mengikuti barisan saya, berarti saudara-saudara sekalian telah mengkhianati nasib bangsa. Saudara-saudara sekalian telah mendukung tuan-tuan tianah yang telah biadab itu." Begitu katanya. Tak ada yang namanya aksi, semuanya hanyalah janji-janji manis yang dilontarkan begitu saja. Sudah capek saya mendengarnya. Kemudian pada malam itu mata saya ditutup dengan kaos yang saya kenakan pada saat itu. Saya dibawa ke sebuah gudang gelap yang bau anyirnya minta ampun. Dengan sigap saya berpikir untuk kabur, karena tidak sepatutnya kematian datang pada malam itu. Saya menyelundup di balik-balik drum. Saya bersembunyi pada balik sebuah drum, di sebuah pojok di gudang yang gelap gulita itu. Tak lama, entah kenapa nasib berkata lain. Para penjagal itu telah siap mengokang senapannya, cekrek, dan membidik, dan dar. Tempat drum yang telah saya siapkan untuk bersembunyi meledak seketika. Gedung telah meledak, terbakar habis, atap telah jatuh ke badan saya. Saya tak tahu lagi mau apa. Pada saat itu saya hanya bisa pasrah dan mengatakan kepada penjagal dengan emosi yang meletup-letup,
Wahai penjagal, jangan biarkan saya mati konyol. Cepat bunuh saya dengan senapan biadabmu itu. Namun saya tak pernah mendengar suara senapan setelah itu. Mata saya redup, hitam, kemudian ingatan saya samar-samar. Dan saya sudah tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Iya, saya ingin bercerita banyak kepada saudara-saudara sekalian, tetapi waktu tidak mengizinkan saya untuk bercerita lebih banyak lagi kepada saudara-saudara. Maka dari itu, sampaikan pada saudara bungsu saya ini ketika dia bangun bahwasanya saya berterima kasih karena saya bisa bercerita kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Ada apa ini rame-rame? Kenapa di sini ramai sekali? Sudah, pergi. Saya ingin mengurus pasien-pasien saya. Apa? Saya pingsan. Tidak mungkin saya pingsan. Mungkin kalian saja yang pingsan. Sudah, sana pergi. Saya ingin mengurus pasien-pasien saya. Karena letak puskesmas ini jauh dari perkotaan, jauh dari pedesaan. Maka dari itu, saya harus cepat mengurus pasien-pasien saya. Cepat pergi. Jangan mengganggu waktu kerja saya. Oh, tunggu. Ya. Apa? Kalian semua pasien? Kalau begitu, kita butuh psikiater. Sekian penampilan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.